Berikut adalah hal-hal yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, pengertian teori belajar kognitivistik. Kognitivistik berasal dari kata kognitif, yang artinya adalah kemampuan individu untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akalnya. Pengertian belajar menurut teori kognitivistik. Belajar menurut teori kognitivistik adalah usaha seorang individu yang melibatkan aktivitas mental dalam dirinya sebagai akibat dari proses interaksi aktif antara dirinya dengan lingkungan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Misalnya, seorang anak diajak ke kebun binatang oleh orang tuanya. Anak mengamati segala sesuatu yang ada di sana. Dalam pengamatan tersebut telah terjadi aktivitas mental. Ketika berada di sekolah, anak menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Anak tidak dapat menghadirkan semua objek yang pernah ia lihat kepada teman-temannya. Namun, anak dapat menggambarkan semua objek itu dengan kata-kata atau kalimatnya. Misalnya, ia menggambarkan jerapah memiliki leher yang panjang. Kemudian kaca, ia gambarkan memiliki belalai yang panjang. Dengan demikian, telah terjadi proses belajar dan terjadi perubahan terhadap pengetahuan dan pemahaman anak, yang juga mengakibatkan terjadinya perubahan sikap. Sikap yang dimaksud seperti bahwa kita sebagai manusia harus saling menyayangi dengan binatang. Selanjutnya, prinsip dasar teori kognitivistik. Ada 11 prinsip dasar teori kognitivistik. Yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitivistik ini lebih mementingkan prosesnya daripada hasilnya. Yang kedua, teori kognitivistik ini disebut sebagai model belajar perseptual. Artinya, anak mampu memahami dengan apa yang ia lihat di sekelilingnya. Yang ketiga, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. 4. Belajar merupakan perubahan pemahaman dan persepsi yang tidak selalu dapat terlihat secara nyata atau konkret. 5. Belajar adalah aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang kompleks. 6. Akan terjadi kehilangan makna jika kita membagi-bagi materi pembelajaran menjadi komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah. 7. Belajar adalah proses internal yang terjadi dalam diri individu yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. 8. Materi pelajaran dengan teori kognitivistik ini disusun dengan pola dari sederhana ke arah kompleks. 9. Dalam praktik pembelajaran, teori kognitivistik yang dikemukakan oleh beberapa ahli akan kita pelajari dalam slide berikutnya. 10. Perbedaan individu siswa perlu kita perhatikan, karena perbedaan tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. 11. Keterlibatan aktif siswa dalam teori kognitivistik ini sangat diperhatikan. Tujuan teori belajar kognitivistik. Tujuan teori belajar kognitivistik. Teori belajar ini adalah usaha seorang individu yang melibatkan aktivitas mental dalam dirinya agar memperoleh perubahan-perubahan. Adanya perubahan ilmiah yang menjadi tujuan dari adanya teori belajar kognitivistik. Adapun tujuan teori belajar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk hubungan yang teruji dan dapat diramalkan dari tingkah laku individu pada ruang kehidupan mereka secara spesifik sesuai dengan situasi psikologisnya. Yang kedua, membantu guru untuk memahami dan membantu dirinya sendiri serta orang lain terutama murid-muridnya. Yang ketiga, mengkonstruksi prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterapkan dalam kelas untuk menghasilkan prosedur yang memungkinkan kondisi belajar menjadi lebih produktif dan efektif. Yang keempat, teori belajar kognitivistik menjelaskan bagaimana seseorang mencapai pemahaman atas diri dan lingkungannya, lalu menafsirkan bahwa diri dan lingkungannya adalah faktor yang sangat berkaitan.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh teori kognitif. Ada beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam teori belajar kognitivistik. Yang pertama yaitu Jean Piaget, yang kedua Jerome Seymour Brunner, yang ketiga David Ausubel, dan yang keempat Robert M. Gagne. Teori belajar kognitif menurut Jean Piaget yaitu berciri yang pertama asimilasi, yaitu proses pengintegrasian informasi baru terhadap struktur kognitif yang telah ada. Yang kedua akomodasi, yaitu proses penyesuaian antara struktur kognitif kepada situasi baru. Yang ketiga ekuilibrasi, yaitu penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi tersebut. Tokoh yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama Jerome Brunner. Jerome Brunner merupakan seorang tokoh kognitivistik yang menyimpulkan bahwa kognitivistik memiliki 3 tahap perkembangan, yaitu yang pertama enaktif, yang kedua ikonik, dan yang ketiga simbolik. Enaktif merupakan suatu usaha memahami lingkungan dengan cara observasi, ataupun dapat juga dengan menggunakan pengalaman sebagai terhadap suatu realita. Kemudian yang kedua adalah ikonik, yaitu penggambaran situasi dengan contoh gambar dan juga situasi verbal. Kemudian adapun simbolik, yaitu gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa dan simbol. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian ada David Ausubel yang di sini memiliki 3 manfaat dari teori yang dapat kita petik. Yang pertama adalah advanced organizer, kemudian eksplorasi, kemudian memperkuat struktur kognitif. Advanced organizer sendirinya adalah penyajian kerangka, tujuan, dan atribut pembelajaran. Kemudian eksplorasi, penjelasan lebih lanjut mengenai materi, dan yang terakhir adalah memperkuat struktur kognitif, yaitu dorongan terhadap peserta didik agar aktif bertanya. Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut Ausubel, kita perlu menyusun kerangka tersebut menjadi suatu susunan yang runtut agar mudah dimengerti oleh peserta didik kita. Kemudian kita mengeksplorasi ataupun kita menjelaskan secara lebih lanjut, lebih teliti, dan lebih terperinci agar peserta didik kita dapat memahami materi tersebut. Kemudian langkah terakhir yang perlu kita lakukan menurut teori ini adalah kita memberikan stimulasi ataupun dorongan terhadap peserta didik agar aktif bertanya, seperti kita memberikan pancingan berupa siapa yang memiliki contoh ataupun siapa yang mengetahui contoh-contoh lain. Kemudian selanjutnya ada Robert dan Gagne. Dan di sini menurut beliau, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Oleh karena itu, di sini saya simpulkan terdapat 5 bagian ataupun 5 tahapan, yaitu reseptor, register, short-term memory, long-term memory, dan juga response generator. Reseptor merupakan tempat di mana kita pertama kali menerima informasi, ataupun dapat kita bilang sebagai syaraf lah. Ketika kita pertama kali menerima informasi, itulah kita terima yang pertama di reseptor, kemudian dilanjutkan kepada sensory register yang menampung kesan-kesan ataupun informasi-informasi itu. Kemudian dilanjutkan kepada short term memory yang mana mengolah konseptual dan menyimpan. Kemudian di short term memory pula kita dapat menentukan suatu makna. Akan tetapi dalam memori ini memiliki suatu penyimpanan yang terbatas dan juga kita mudah lupa istilahnya ataupun mudah hilang. Oleh karena itu dilanjutkan kepada long term memory yang mana semua ingatan-ingatan kita disimpan di sini. Dapat kita bilang long term memory adalah versi panjang dari short term memory. Kemudian response generator, yang semua informasi yang telah kita olah tadi kita simpan di response generator agar mungkin kedepannya dapat kita gunakan ketika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan ataupun ketika kita membutuhkannya. Kemudian selanjutnya ada implikasi. Implikasi di sini terdapat beberapa contoh seperti
melakukan suatu hal untuk menarik minat siswa, kemudian membantu siswa dalam memilah informasi, membantu siswa dalam mengkolerasikan informasi yang telah didapat, meluangkan waktu untuk mengulang materi, menyajikan materi dengan jelas dan tersusun. Melakukan suatu hal untuk menarik minat siswa, tentunya dengan cara kita menarik minat siswa tersebut agar terfokus kepada apa yang akan kita berikan. Kemudian jika siswa telah terfokus, maka siswa dapat menerima informasi dari kita, kemudian kita pilih manakah informasi yang penting ataupun manakah informasi yang tidak penting agar siswa tersebut lebih fokus, kemudian lebih mudah memahami. Setelah itu kita dapat membantu siswa dalam mengkolerasikan informasi yang telah didapat sebelumnya dengan informasi yang baru kita sampaikan. Kemudian meluangkan waktu untuk mengulang materi. Hal ini seperti kita memberikan kuis ataupun apabila ada ulangan kita mengkoreksi bersama. Oleh karena itu mengkoreksi bersama bukan hanya sekadar memeriksa salah atau benar, akan tetapi memancing siswa tersebut agar lebih ingat dengan cara lebih sering mengulang ataupun memurojaah. Kemudian terakhir adalah menyajikan materi dengan jelas dan tersusun. Selanjutnya ada perbandingan behavioristik dan kognitivistik. Di sini cukup banyak perbandingan, mungkin teman-teman dapat baca sendiri ataupun dapat pahami. Perbandingan behavioristik dan kognitivistik. Yang pertama pada aspek belajar. Teori behavioristik. Belajar adalah perubahan perilaku. Belajar sebagai proses trial and error, mengakui pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus atau keluaran atau output yang berupa respon. Belajar merupakan pembiasaan dan latihan menjadi esensial dalam pembelajaran. Apa yang terjadi antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kegagalan yang perlu dihukum. Yang terakhir, mementingkan penguatan atau reinforcement. Pada teori kognitif, belajar adalah sebagai proses pemahaman atau insight selalu didasarkan pada kognisi, yaitu pengenalan atau pemikiran situasi itu terjadi, meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, dan pengharapan. Semua perilaku itu tersusun secara teratur. Percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan adanya satu rangsangan atau stimulus. Selanjutnya, pada aspek metode dan strategi. Pada teori behavioristik, membiasakan perilaku yang dikondisikan, mengulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan atau trial and error. Pada teori kognitivistik, transfer dalam belajar yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi yang lain. Pada aspek peran guru. Peran guru sebagai pengajar yaitu menyampaikan berbagai stimulus pada teori behavioristik. Sebagai pengatur yaitu mengatur prompting atau bimbingan untuk dipasangkan dengan stimulus. Pemberi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Pada teori kognitivistik, sebagai seseorang yang memberikan pemahaman kepada peserta didik. Kemudian seseorang yang dianggap mampu membawa peserta didik untuk berpikir secara kompleks sehingga mereka mendapatkan pemahaman mereka sendiri terhadap materi. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini adalah teori belajar kognitivistik adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Tokoh-tokoh kognitivistik yaitu Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, dan Robert M. Gagne. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kebebasan dalam keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Kelebihan teori kognitif yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangan dari teori kognitivistik yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Sekian presentasi dari kelompok 4, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.